Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reno Saputra di channel Ghost Explorer. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu kru kita, yaitu Kang Alex Pandawa. Ghost Explorer, Kang Reno. Oh iya, Ghost Explorer. Kadang kok belibet sih Kang, itu lidahnya juga biasa. Iya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai salah satu kru kita, yaitu Kang Alex Pandawa, yang pernah juga diwawancari oleh beberapa youtuber lainnya juga, Kang Alex ya. Iya. Oke, Kang Jaki, apa kita langsung wawancarai atau gimana? Dan di sini saya akan kupas tuntas seputar kisah beliau yang sangat mengharukan. Beliau pernah melakukan salah satu ritual pesugihan buaya putih, katanya Kang Reno ya. Iya, benar. Tuh, Kang. Oke, langsung saja kita opening, Kang Reno. Gimana ceritanya, kita tanya-tanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang sedang menonton video saya atau kita Ghost Explorer. Dan di Basecamp Ghost Explorer ini kita akan mewawancarai salah satu kru kita, yaitu Kang Alex Pandawa. Gimana Kang Alex Pandawa masalah cerita Kang Alex waktu di pesugihan buaya putih, Kang Alex kalau salah ya itu ya. Nah, gimana tuh ceritanya Kang Alex? Ya ceritanya kayak gini kan. Waktu itu ya kan, Ya. namanya juga kekurangan, ya kan? Kekurangan dunia kerja kesana kemari, hasilnya pas-pasan terus, ya kan. Sedangkan istri muring-muring marah-marah terus sama saya, ya kan. Tapi kehidupan Kang Alex itu serba kekurangan dulu itu Kang ya. Serba kekurangan. Jadi kerja kesana kemari gak ada yang percaya gitu Kang ya. Kulit juga susah ya. Susah. Istri muring-muring. Nah, terus bisa Kang Alex lakukan ritual pesugihan itu, niatnya itu bener-bener bulat itu waktu itu Kang. Bulat. Karena belinya kayak gini ya kan. Untuk ya kan merubah nasib kan. Untuk merubah nasib. Ya, merubah nasib. Oke, jadi untuk merubah nasib katanya Kang Jaki ya, merubah nasib Kang Alex ini melakukan ritual pesugihan buaya itu lokasinya di mana? Atau bisa disebut atau tidak gitu? Oh, jadi nggak bisa disebutin. Oke. Teman-teman, jadi lokasinya kita nggak bisa sebutin karena atau bisa disebut atau tidak gitu. Oh, jadi nggak bisa disebutin. Oke. Teman-teman, jadi lokasinya kita nggak bisa sebutin karena menurut Kang Alex nggak boleh katanya. Oke, kita ikuti aturan Kang Alex aja. Jadi kita menghormati juga Kang Alex ya, Kang Alex ya. Iya. Nah, sok Kang Alex mangga ceritain gimana itu ritual dari awal sampai Kang Alex itu masuk ke ritual yang. Kalau saya itu kan sering kumpul sama tetangga, sama teman, sama apa, kita kan ngomong-ngomong ya kan. Ada yang katanya, hidup saya mah katanya kan setelah datang ke sini katanya, Ya. alhamdulillah sekarang udah dapat beli sawah, beli ini, beli itu ya kan. Nah, saya pun sempat terpancing, bahkan saya pun memikirkan terus ya kan, sampai saya pun gimana ya caranya ya kan. Terus kata teman saya ya kan, udah kalau kamu pengen tahu caranya, kamu puasa aja 7 hari katanya. Oh, berarti Kang Alex itu dari teman gitu ya. Beban katanya. Nah, setelah saya puasa 7 hari, ya kan? Ya. Nah, setelah 7 hari, pas malam itu saya sedang tidur. Perasaan saya sedang tidur. Nah, pas itu ada yang datangi. Nah, pas datang. Nah, awalnya Kang Alex, awalnya Kang. Iya. Nah, dari teman. Nah, teman Kang Alex itu nyaranin Kang Alex supaya ikut pesugihan gitu. Nah, Suruh puasa dulu 7 hari di rumah. Nah, terus nanti juga akan datang seorang, akan datang gitu. datang. Nggak tahu itu datangnya siapa. Nah, Nanti juga akan datang melalui mimpi tuh Kang Alex. melalui mimpi. Itu sosoknya apa itu wujudnya? Orang kakek. Oh, seorang kakek. Terus ngomong apa kakek? Nah, kamu itu mau tujuannya apa katanya? Ya kalau saya sih ingin merubah nasib kek, ya kan, jangan seperti yang dulu kek, ya kan, ingin beli ini itu kek supaya hidup kecukupan gitu kan. Ya udah katanya, kalau kamu seperti ingin orang-orang lah Kang Alex seperti ya. orang-orang lain,
hidup kemewahan, serba lebih gitu ya. Ya, pokoknya Segala-gala lah. segala-gala lah yang saya inginkan itu. Saya juga mau sih Kang Alek. Mau. Mau. Boleh coba kan? Iya. Iya. Lanjut aja. Gimana ya kelanjutannya itu? Terus pas datang kakak itu, Ya. saya ditanya sama, nak, kamu itu tujuannya mau apa? Dan saya jawabannya ini, saya itu ini tujuannya seperti orang lain, Ya. hidup serba kecukupan, ya kan? Pokoknya ingin beli ini itulah pokoknya. Dan Kayak raya, biar kayak raya Kang Alek ya. Seperti orang lain. Tekad yang bulat. Sangat tekad yang bulat, ingin merubah nasib, ya kan? Nah, Kalau yang dikatakan pasti akan setelah di situ, ya kan? Saya juga berangkat ke suatu tempat di situ, ya kan? Saya tanya-tanya sama orang di situ tempatnya ke gunung ini, ya kan? Gunung apa kalau boleh tahu? Ya, Nama ya, gunungnya ya, aja itu. kalau kakak Kalau masalah tahu, gunung kan ke bisa. Gunung Tangkomas, Oh, kan? Gunung Tangkomas. Berarti ke suatu lokasi di Gunung Tangkomas dari petunjuk kakek-kakek Iya. itu. Nah, Terus setelah ke Gunung Tangkomas, saya bertemu dengan Cici. Nah, saya bertemu dengan Cici di situ, ya kan? Terus kuncinya, adik mau apa sini? Katanya. Nah, saya jawab, saya mau tapal brata, ya kan? Saya mau tapal brata. Katanya. Oh ya silakan, tunjukkan suatu tempat, ya kan? Nah, saya ini sama kakek itu. Nah, di Sama situ Cici itu. Kang Alek itu tapa berata itu istilahnya kan tirakat Kang Alek ya. Iya. Kalau yang saya tahu. Iya. Nah, itu berapa hari itu? 40 hari, Kang. 40 hari. Iya, 40 hari. Lama juga ya teman-teman ya. Selama 40 hari loh tapa berata Kang Alek tirakatnya demi melakukan ritual pesugihan. Dan Kang Alek itu tekad itu udah bulat demi ingin menjadi kaya raya teman-teman. Kang Alek kita lanjut lagi gimana? Oke. Setelah beberapa tapa berata. Oke, ya kan. Nah, waktu itu saya kata berata, ya, 40 hari, ya kan. Ternyata waktu pas tapa berata itu kan, saya itu banyak godaan kan. Gitu. Banyak godaan Iya, juga. banyak godaan. Apa di godaan seperti apa Kang Alek? Dari malam pertama itu ya kan datang, ya kan. Yang namanya semut bukan satu dua kan, ribuan lah Berarti pokoknya. itu godaan jasmani itu Kang ya? Ya, jasmani. Ya. Godaan itu ada dua kan, jasmani dan rohani. Oh. Berarti yang semut, terus habis semut apa itu Kang? Kalau semut datang, namanya juga ini ya kayak ular, habis ular datang, ini apa sih namanya? Seekor macan, Harimau gitu. harimau gitu. Kayak mau nerekam gitu. Mau atau nerekam. gimana? Mau nerekam. Pokoknya banyak yang binatang yang ada di sini, yang hidup di bumi datang semua itu kan. Selama 20 hari. Sama 20 hari. Sama 20 hari itu. Berarti lokasi ini tanpa beratanya itu di suatu apa itu? Pohon atau gimana itu Kang Alek? Di suatu tempat yang gelap, Gelap, sebuah gua. 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 Berarti kalau gua itu pasti ada air gitu kayak muara apa gitu. Enggak, belum ketahuan kan. Belum tahu, cuma ada daun-daun dan itu daunnya kayak gitu ya apa nah. Ya seperti mawar, merah putih, ada daunnya. Bunga-bunga. Bunga-bunga. Berarti wangi dong Kang Alek ya. Wangi emang itu wangi saya itu. Betapa di situ. Bener itu Kang Alek. Bunga-bunga itu bener itu. Benar. Kan Iya. Kang Alek kan di hutan maksudnya itu. Ya masukkan ke gunung. Ini cuma di dalam gunung itu kan ada namanya tanaman Iya, khusus untuk tanaman. Ya kan? setelah Kang Alek kena godaan-godaan kayak semut, macam ular atau harimau itu selanjutnya ada lagi nggak Kang Alek? Ada. Yang itu kan jasmani. Nah kalau yang rohaninya itu mantap gitu. Kalau yang Gimana namanya itu Kang Alek? Oh, masih rupanya tak seru nih teman-teman cerita dari Kang Alek. digigit yang namanya itu serangga apa itu ular gata ular bulu apa ular dililit sampai Maksudnya gini nggak, Kang Alek nggak takut sendirian gitu? ya takut sih takut kan
Kang Alek takut, istilahnya takut mati kena itu. Wah, ya kalau masalah mati mati lah pokoknya itu. Apalagi yang namanya ular, kalau udah gigit nyampe ini udah tepung ke sini, itu merembukan tulang, udah meninggal itu. Cuman waktu pas sudah nekat itu, begitu lilitan ular itu kencang, lepas Kang Alek sudah tekadnya udah bulat bener nih. Wah, mati saya itu kena lilitan ular. Apalagi datang seorang harimau kan, dari Nah, setelah dari gangguan-gangguan itu, apakah ada istilahnya suara-suara yang datang atau gimana gitu? nah itu pas terakhir kan harimau. Soalnya dari dulu saya takut kalau udah datangnya harimau itu, suara harimau itu lari. Ternyata dia juga ini tahu gudang mana yang saya takut ini. Terakhir kan harimau suara. Udah kayak gini saya juga kan, lari ini. Gitu ya? Iya, mati nih. Cuman udah ada nekat saya itu. Udah ada nekat kan saya itu Kang. Iya, saya berubah nasib udah kayak gini aja Kang. Ya apa saya kan kayak gini. Udah cemas lah pokoknya. Saking bulatnya tekad Kang Alek ya, sampai Kang Alek bertahan di situ ya Kang Alek. Iya, bertahan ya kayak mau ini. ngebahagiain anak istri Kang Alek ya, berubah nasib dan jadi lebih enak gitu ya. Iya, mau ya mati lah pokoknya itu karena itu terekam. Itu gangguan jasmaninya Kang Alek ya. Jasmani. Nah, kalau rohaninya itu gimana Kang Alek? Nah, kalau rohani itu dia tahu sendiri Kang. Kalau rohani itu sama kan namanya juga ada daun, ada tanaman di situ. Kayak gini saya itu lihat. Napas kayak gitu kan kayak semacam lecek itu Kang. Yang namanya kuntilanak tuh. Wah, itu kan Sosok hantu Kang Alek ya. Ada sosok kuntilanak. Kuntilanak pertama itu ya. Saya tadinya bisa gini tuh bunga itu. Iya, ya gitu. Jadi hubungannya digerak-gerakin gitu. Iya, tahu itu ya gini. Saya tadinya nggak dilihatin tuh. Pas saya kayak gini, apa itu? Pas lihat kayak gini, kan gitu. Aduh, takut dong itu. Kirain wanita cantik atau gimana gitu. Cantik sih mending, ya cantik ininya. Pas liatin, waduh ternyata kami yang namanya kuntilanak gitu. Waduh, di sini deh. Teman Kang Alek Aduh, mengalami gangguan rohani yaitu ketemu dengan sosok kuntilanak. Nah, setelah sosok kuntilanak itu apa lagi Kang Alek kira-kira? kalau itu datang badan berbulu di sini ya kan, kuku panjang, mata merah. Kira-kira sosok apa itu Kang Alek? Kalau boleh tahu Kang Alek? Kalau setahu saya adalah itu genderuwo Kang. Oh, gondoruo. Iya. Itu tinggi besar dong Kang Alek. Ini besar, udah udah keluar angin juga kan. Pokoknya gerem-gerem apa suaranya kan seperti buta bukan kan gitu. Kok ini beda itu geremnya kan gitu. Setelah mengalami gangguan dari gondoruo itu ada lagi nggak? Ada. Oh, ada lagi. Kalau setelah genderuwo itu suatu Suara apa itu kira-kira Kang? nah kalau itu seperti kayak ular naga kan. Nah, pas dengar suara itu Kang Alek Ya, tuh gimana? gitu Perasaannya? suaranya. Perasaannya gimana gitu? Apakah udah mau menyudahi ritual itu atau masih tetap bertahan gitu? Ya saya kan satu yang paling saya takut kan ular, ya kan ular, terus sama macan. Sama harimau. Nah itu yang saya takut udah wah pas yang namanya angin itu kan tahu sendiri dari atas itu bunder. Suara. Jadi Kang Alek tetap bertahan di situ ya. Tetap saja kayak mati saya. Udah nggak mati sama macan sama ini katanya kan. Udah semacam kayak di saya di sini. Di tengah. Nah, setelah suara-suara seperti ular naga itu datang, lalu apa lagi yang terjadi? Nah, kalau itu yang terakhir tuh buta kan. Buta, kalau buta mantep itu Bang. Nah, kalau dari sosok kakek yang pernah dimimpi Kang Alek itu datang apa gimana? Setelah gangguan jasmani sudah. Ya, Nah, jasmani sudah, terus rohani. Nah, setelah rohani saya udah terus datang kan seorang kakek kan. Kayak gini kayak gini. Masih ketakut sama buta juga gini. Pas datang kayak gini. Nah, saya kan gini.
Itu wujudnya ada itu kakeknya ada. Ada, sampai sempat saya juga lihat. Astagfirullah, itu bilang itu. Katanya masih kenal sama kakek. Iya kak. Sudah. Sampai teman-teman. Selama melakukan ritual pesugihan, Kang Alek mengalami 2 gangguan jasmani dan rohani, teman-teman ya. Dari gangguan jasmani, Kang Alek itu dirubutin banyak semut, didatangin ular, bahkan didatangin harimau ya Kang Alek ya. Iya. Tapi Kang Alek tetap bertahan loh, karena demi tekad bulatnya dia ingin melakukan ritual pesugihan. Dan gangguan rohaninya itu Kang Alek didatangin sosok kuntilanak, Gondoruo. Terus apa lagi Kang Alek? Oh, sosok buta. Buta. Nah, ular naga juga ada, teman-teman. Pokoknya Dengan tekad bulatnya Kang Iya, Alek Kang. itu tetap masih bertahan dan bertahan, teman-teman. Dan akhirnya Kang Alek kedatangan sosok yang di dalam mimpinya itu sosok kakek-kakek. Nah, terus gimana tuh kakek-kakeknya Kang Alek? ya kakek sama anak masih kenal sama saya. Masih kayak saya cuma cerita itu juga, terus ayo ikut sama kakek. Di dalam mimpi kan kakek kan, kalau kamu mau katanya seperti yang lain, tapa berata 40 hari sama berendam 3 hari. Berarti Nah, kamu tuh lulus katanya, lulus ujian pertama lah, tapa berata lulus. Nah, tinggal kamu berendam ya. oh, berarti yang 40 hari udah lulus. Lulus. Nah, Tinggal 3 hari 3 hari berendam berendam di rawa. di rawa. Iya, rawa. Rawa yang banyak airnya gitu Kang Alek ya. Iya. Saya di Nah, setelah kakek itu menyuruh Kang Alek berendam, perasaan Kang Alek kan itu rawa Kang Alek. iya iya iya. Rawa, tahu sendiri rawa kan di situ, apalagi di hutan gelap ya kan. Iya. Apa ada rasa takut atau gimana itu Kang Alek? Ya namanya juga manusia ya kan, ya kan. Namanya juga manusia ya kan. Apalagi berendam di dalam air ya kan. Yang namanya rasa takut, ngeri, ya pokoknya ngeri sedap lah kan lah. Nah. Itu ngeri pokoknya. Hidup lah. Terus Kang Alek langsung gitu berendam di situ. Berendam. Yang namanya itu nggak tahu jam, yang namanya kedinginan atau tidak sampai cuma segini di air juga, di rawa juga. Banyak daun juga di sini tuh. Banyak daun. Yang dirasain selama 3 hari berendam, Kang Alek tuh gimana Kang selanjutnya? Ya namanya juga berendam, puasa juga, 40 hari pun nggak makan, ya udah pokoknya rasanya nyos, sakit lah. Ya namanya lapar, pengen minum, ya namanya ngantuk apa, pokoknya penuh gitu kan. Nah, Penuh derita lah. setelah 3 hari berendam di rawa itu, terus kejadian Kang Alek tuh gimana? Nah, kejadiannya banyak sekali kan. Kalau di rawa alhamdulillah nggak ada yang namanya gangguan. Kalau di rawa cuman menahan rasa dingin, Rasa dingin ya. lapar, pengen minum, Iya. ya kan. Nah di situ dingin, lapar, dan rasa minum pengen minum. Di situ. Selama 3 hari gitu Selama 3 berendam hari Kang Alek. kedinginan itu, pokoknya melebihi demam berdarah dinginnya itu. Setelah berendam itu apa yang terjadi tuh sama Kang Alek itu? Nah, yang terjadi itu apa sih ya? Menurut saya itu kalau berendam itu yang rasa takut ada. Nah, apakah Kang Alek langsung dibawa salah satu sosok atau gimana? Nah, setelah berendam, Muter-muter situ aja Kang Alek. Ditarik dari bawah atau gimana itu Kang Alek? enggak. Setelah berendam 3 hari, ya kan datang seorang punggawa kan. Saya juga nggak tahu udah 3 hari atau berapa itu nggak inget saya itu. Datang seorang punggawa, ya kan. Sosok manusia yang badannya besar itu ya Kang Alek. Bukan, ya kan. Itu apa? Sosok apa itu Kang Alek? Sosok wanita Wanita, dan laki-laki. wanita dan laki-laki. Iya. Itu ada 2 orang atau Iya. 2 orang, laki-laki, Yang laki-laki 2 laki-laki 2, dan perempuan 2. perempuan 2. Nah, Saya dibawa Dibawa. japing kayak gini kan. Saya Nah, setelah berendam 3 hari di rawa itu, Kang Alek itu apa yang terjadi di situ Kang Alek? saya didatangi seorang punggawa kan, Datang seorang punggawa. laki-laki dan perempuan. Berapa punggawa kira-kira? 4 4 orang. Iya, 4 orang 2 laki-laki dan 2 perempuan. perempuan.
Setelah itu saya disuruh berendam. Ya. Nah, saya mata pun terpejam. Nah, setelah itu tiba-tiba terbuka. Yes, mata saya itu. Oh, berarti Kang Alek tuh suruh berenang, menyelam ke dalam gitu ya, ke dalam Nah, rawa itu. setelah dengan sendirinya tes, nah kok ada kepala gua kan ruang gua ya kan Gua, gua. ya. Nah, setelah itu saya masuk. Yes. Setelah masuk itu ada orang yang disiksa banyak di situ. Di dalam gua itu Di dalam gua itu ada lelaki, perempuan yang dicambuk. Pokoknya segala saya pun sempat kayak gini. Kok kenapa seperti di neraka di sini disiksa, ada yang ini batu apa kan? Tapi saya nggak ngaruh. Saya diiring terus sama punggawa yang tadi. Nah, Oke, setelah teman-teman. itu Setelah Kang Alek berendam di dalam rawa selama 3 hari, Kang Alek didatangi 4 punggawa, 2 laki-laki dan 2 wanita ya Kang Alek ya. Iya. Dan Kang Alek dibawa ke dalam air, menyusuri dalamnya air dan bertemu di situ ada mulut gua Kang Alek ya. Nah, di dalam gua itu berarti itu suatu istana atau apa itu Kang Alek? istana kan. Oh, berarti istana. Mulut gua, bukan pulau gua, masuk di dalamnya ada istana. Di situ ada dayang dari ada rapi. Ini kan Kang Alek kan di ritual pesugihan buaya putih. Mungkin punggawa-punggawa itu buaya mungkin Kang Alek ya. Ya, Kelihatannya aja manusia. Kelihatannya manusia cantik dan yang lelaki Gagah. yang perempuan cantik. Nah, selanjutnya setelah di gua itu kan Kang Alek melihat banyak orang yang dicambuki dan disiksa apa gitu. Nah, terus masuk ke dalam laginya gimana itu Kang Alek? Saya digiring sama Digiring dia. terus sama layaknya seperti raja saya itu giring kawal. awal Ya, Kang Alek. oh seperti raja lah saya itu istimewa di situ. Bahkan di situ pun langsung saya lihat wah cantik benar. Saya sambil kayak gini. Saya pun sama gitu datang kayak gitu. Disaji-saji. Terus ya. ditanya sama ratu juga kan. Ada ratunya. Ada di situ. Siapa kira-kira namanya Kang Alek? Nggak boleh lah. Oh, nggak boleh apa ya? Nggak boleh apa ya teman-teman ya? Maaf, nggak boleh dikasih tahu nama Nggak boleh ratunya, ya. Tapi yang jelas sosoknya cantik Kang Alek ya. Cantik. Nah di situ Kang Alek itu disaji, di apa, dikasih makan apa gitu, Nah. dihidang-hidangkan makanan yang Pertama, enak-enak lah ya. Saya disuruh makan yang anak-anak pokok posisi panggung, buah-buahan, Kakak ayam, buah, segala macam. buah-buahan. Nah, setelah dikasih makan, saya giring lagi, ya kan, katanya disuruh berenang. Ya saya berenang juga, ya air hangat yang butuk-butuk Di itu. dalam istana itu. Nah, setelah itu saya digiring. Oke. Saya nggak digiring juga, nggak tahu tuh. Ternyata itu kan diajak sama ratu kan. Oh, berarti setelah mandi air hangat sama mandi bunga mawar itu Kang Alek kan udah wangi tuh ya. Nah, wangi. Kang Alek dibawa sama ratu ke sebuah tempat atau kamar yang begitu Spesial, formal, kamar spesial atau gua spesial di situlah. Berarti yang aromanya juga wangi. Kang Alek. Wangi penuh bunga, pokoknya penuh lah. Nah. Penuh. Apakah di situ yang terjadi Kang Alek? Di situ Setelah dibawa di sama ratu. setelah di situ dikasih bonus saya itu kan. Oh, bonus. Apa itu Kang Alek kira-kira kalau boleh tahu? Kalau saya boleh tahu apa itu bonusnya? Nikmat dunia. Iya. Yang saya tahu bonus itu ya kan Iya, kasih uang lah, ataupun dikasih emas atau uang. gimana itu Iya. Kang Alek beda ya. Iya. Nikmat dunia itu penasaran Nggak ya. nyangka kan dikasih waduh makanya. Cantik ya. Cantik pokoknya nggak ada bandingannya lah. Setelah Kang Alek berhubungan itu wik-wik ya kasarnya ya, Ya, wik sama wik-wik ratu itu, itu kasih bonusnya. Nah, Iya. apa yang terjadi Kang Alek? Nah setelah dikasih sama ratu itu kan, saya mah diajak lagi suatu tempat, ya kan. Cuman, ya kan, waktu itu saya nggak ada perjanjian sama si ratu, nggak boleh membacakan suatu lafaz Allah atau Oh. asma Allah. Menjadi Kang Alek itu setelah dikasih bonus wik-wik oleh ratu buaya putih Kang Alek ya. Ya. Nah, Kang Alek kasih saran lagi sama sang ratu itu suruh Waktu pas saya baru ketemu sama ratu, pas ketemu sama ratunya
Jadi Kang Alek itu tidak boleh menyebut lafaz-lafaz Allah atau asma-asma Allah gitu, teman-teman. Terus Kang Alek, terus Nah. gimana itu Kang Alek? Saya masuk digiring lagi sama orang, masuk ke ruang gua ya kan. Ya, ke ruangan. Nah, saya pun sempat kaget. Loh, apa itu? Ya kan? Kok ada ayam? Ayam jago, ayam betina, dan itik. Nah, Berarti di situ Kang Alek dikasih lihat iya. 3 ekor ayam gitu Kang Alek. Iya, iya, iya. Yang satu ayam jago, Jago, yang kedua ayam Tidak. betina. dan itik gitu kan. Oke. Nah, kata Ratu, mana yang kamu pilih, ya kan? Saya rasa lah ini aja, kalau yang besar kan kasihan gitu. Saya kan yang kecil pilihnya. Gitu. Saya kayak gini kan. Bismillah. Sini baca Allah ya kan. Setelah kayak gitu, ya kan, baru aja tergores di sini sedikit kan. Saya terdengar teriakan itu, mama kan itu. Astagfirullahaladzim, saya akan lepaskan itu. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah saya lepas itu, itik itu, ya kan. Nah, baru kelihatan itu yang itik itu anak saya, ya kan. Yang betina itu istri saya, dan yang jago mertua saya. mertuanya Kang Alek. Jadi mengerikan juga ya teman-teman. Mengerikan, saya lepaskan. Nah, setelah itu, Terus gimana Kang Alek? tadinya nggak nyangka kan, aduh yang habis wig apaan cantik kan Ya. itu. aduh oh, sampai tadi kalau kelihatannya jahat kayak gitu nggak mau juga. Saya kan buaya kan yang namanya itu wajah cantik di situ, wah penuh belatung sama di sininya ekornya buaya kan, wah saya dicabik di situ kan. Sosok Ratu itu berubah Kang ya. Yang tadinya Nah. cantik, ya kan? Iya, Molek, mulus, ya kan? Berubah gitu Kang. berubah. Setelah Kang Alek suruh motong ayam, terus Kang Alek lupa itu Iya. baca lafaz Allah kan? Iya, Disuruh jangan baca asma Allah, Iya. Kang Alek baca. baca. Karena terbiasa gitu ya Kang Alek. Terbiasa saya juga karena kayak gini kan, ya kan. Kalau mau masuk ke dunia siluman, ya kan, tidak boleh membacakan asma-asma Allah karena sudah Nah, terus ke alam. setelah Kang Alek mendengar teriakan anak Kang Alek itu gimana itu selanjutnya itu? Nggak jadi kan? Saya lepaskan. Ya dilepas ayamnya. Lepas saya setelah tengok ke sini, waduh, ya namanya cantik, sepertinya artis tingkah lah. Pokoknya hancur lah itu. Terus pas perubahan di dalam guanya itu seperti yang pertama Kang Alek lihat seperti istana itu tuh berubah semua itu. Berubah. Di situ yang tadinya punggungnya cantik, kok jadi seorang siluman. Nah, Ya, terus di situ namanya- Kang Alek apakah Kang Alek juga disiksa atau gimana? Sama, disiksa, dicabuk apa semua, astagfirullahaladzim. Kalau tahu kayak gini akhirnya saya tidak mau kan gitu. Sakitnya bener, sambil kamu kata ratunya kan, disuruh jangan baca kata asma-asma Allah, kamu melanggar katanya kayak gitu kan. Saya dicabuk bang, Nah, terus Kang Alek bisa lolos itu gimana? nggak lolos, saya ditahan di situ Kita sama sosok Ratu itu. sama ratu. Oke teman-teman, dikarenakan durasinya sudah terlalu panjang Kang Rena ya. Ya, yang Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kisahnya Kang Alek setelah ditahan oleh sosok Ratu Siluman Buaya. Putih. Dan apakah Kang Alek itu ceritanya lebih menarik lagi atau Kang Alek disiksanya mati-matian atau gimana? Apakah aja ya? Kang Alek, terima kasih Ya, untuk ceritanya. Nanti kita sambung lagi Kang Alek ya. Oke, Dan siap. buat teman-teman, next video selanjutnya kita sambung lagi. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.